disuruh kan? Oh, disuruh. Cepat ditetapkan, cepat tertangkap itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik, dan dia tidak mau secepatnya untuk menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi, kalau bisa dihukum mati itu. Oke ya. Halo teman-teman, bisa pindah ke sini ya. Assalamualaikum bangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, apa kabar? Masih meriah. Oh iya. Aku udah mulai normal ini, obatnya pas hari ini pas normal ini. Keren. Halo Teh Revi. Assalamualaikum. Apa kabar? Assalamualaikum. Malam bangsa. Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Alhamdulillah. Saya belum merangkak. Udah nggak jualan ini? Udah beres. Kalau sore juga kalau bisa udah. Oh, laris manis ya. Alhamdulillah. Yang penting ada kemauan. Gak usah banyak ngomong, jalani aja bang. Siap. Terima kasih Bu Nur. Aduh, mawar-mawarnya. Semoga cepat sehat ya Bu Nur ya. Banyak minum. Hah? Belum, nanti ditunggu setelah tanggal 13 ditunggu ya, antara tanggal 13 sampai 25. Karena kalau jadi akan ada audiensi dulu ya. Ya mudah-mudahan Sepertinya sih OJ dulu kali ya yang akan diproses. Sepertinya kita lihat aja nanti ya. Oke. Ini tadi melanjutkan di Komal yang tadi ya. Ini ada request dari Beril tadi ya. Ayo Kang Danir, ini udah bisa Komal nih. Ayo naik. Ngejer-ngejer, wah nggak bisa Komal, nggak bisa naik. Sekarang udah di sini nggak naik, tak sunat. Ya. Saya bantu tetap layar ya bang. Siap. Bang saya sama ada Kisodo. Ada itu KSB tadi. Aduh. Ayo Ki, kalau mau naik Ki, silahkan. Itu ada 01 siapa tadi yang pelit. Bangsa Sena. Jangan gitu, nanti kena ban lagi. Gak boleh kok. Mas Berio. Iya. Itu jual pada bangsas. Entah naon, entah nyawa kurang. Waduh. Apanya? Masa sih? Udah aku copotin. Punya kamu itu yang error punya. Kamera mana? Volume kameranya diturunin ya, nanti nggak kedengeran. Volume celana, volume turunin. Volume yang mana? Turunin. Ayo Kisodo naiklah. Oke teman-teman ya, kita break dulu lagu-lagu. Ada tamu yang kita cari-cari, bukan tamu ya, temen yang kita cari-cari dan kita rindukan. Semedi di Pangandarannya udah selesai. Assalamualaikum Kisodo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. How are you today? Teman-teman, I'm fine. Oke, I am kurang fine. Saya geletak 2 hari. What's wrong? Sakit apa? Panas, demam, pegal-pegal, pusing. Jangan-jangan gangguan dari tikungan tuh. Iya, gangguan kantong kering.
Selamat malam. Saya mau update ini. Iya, kita tunggu-tunggu kok. Ini kan polisinya tidur, Kisodo aja yang kita cari-cari. Selamat dicek. Selamat malam semua Mbak Nadia, Pak Danir, Mbak Novita, C11 Beril, Ibu Nur dan Ibu Bugiati. Selamat malam. Ada update apa? Teman-teman, mungkin kemarin juga saya sempat mengabari juga. Min. Diterima, yaitu di tanggal 13 Januari hari Senin pukul 13. Siap. Di sini kami kan mengajukan pada saat itu di tanggal 3. Kemudian dimundur lagi di tanggal 6. Nah, kemarin dapat WhatsApp balasan dari humasnya langsung mengatakan bahwa dari hari Kamis Jumat itu ada kegiatan di Bogor katanya. Nah, kita diberi kesempatan di hari Senin. Nah, sebelumnya terima kasih nih buat yang sudah support. Di situ ada Mbak Nadia, kemudian ada Mas Gozali juga, Bang Sas. Ya. Yang sudah support. Jadi saya berharap ada yang menemani saya lah di hari Senin itu. Ya, kemarin saya minta si Kang Danir nemenin tuh. Terus mungkin ada orang-orang dekat sana, Kang Dadang, ya, yang bisa ikut. Siapa kira-kira? Ciseblak itu pasti Ciseblak tuh, orang dia di depan Polda. Beril siap itu, deketan dengan Subang. Paling nanti kita kumpul di rumahnya Teh Refri ya? Ya, rumah makan. Ya, seperti kalau saya kayaknya nggak bisa, Ki. Jadi saya nanti kalau memang diperlukan yang terakhir mau di Mabes, kalau jadi saya bisa. Karena kemarin cuti saya udah potong lagi ya, karena saya istirahat 2 hari. Terus kayaknya ya masih agak loyo-loyo. Ini baru malam ini saya ini naik koma lagi, Ki. Kemarin libur. Iya. Sampai ada isu katanya kita tenggelam. Oh iya, satu itu ada kisah yang aneh tuh tersangkanya juga. Satu itu ada tersangka di atasnya Kisodo itu yang membuat channel saya ke banned. Oh gitu. Iya. Gara-gara minta lagu, tak syuting itu video klipnya, nggak taunya lagi cipokan ya, langsung ke-ban 3 hari. Lu cinta Luna bangsa sakit, iya ini udah 3 hari ini ya. Ini makanya ini saya bikin studio biar gelap-gelap, pucatnya biar nggak kelihatan gitu loh. Ini kalau nggak pakai efek nih muka saya udah kayak jerangkong hidup. Ayo Kang Danir, ikutlah ngomong nih, Kisodo ada berita. Gimana Ki tanggapannya? Gimana Ki? Maaf, baru ini dari di mute, lagi di toilet dulu. Iya, ada balasan terkait audiensi kita itu langsung di WhatsApp. Mereka meminta waktunya itu di tanggal 13, Bang. Jam 13 Januari. Jamnya itu jam 13 sampai dengan selesai. Sepertinya memang pihak Polda itu terkait khususon penyidik kasus Subang memang kayaknya menunggu, kayak seperti gayung bersambut deh. Makanya kita langsung direspon. Ya. Semoga bisa memberikan informasi yang lebih update ya. Iya, di suaranya double ya. Double ya. Bangsa Sena kayaknya itu. Cek.
Nah, korek api ditempel lagi. Korek api ditempel lagi. Bukan. Bukan. Cek sound. Masih double deh. Cek. Nah, Cek. aman. Oke, nah, jadi teman-teman saya mohon maaf ada kesulitan komunikasi ya yang terjadi karena satu hal ya. Saya mungkin nanti ceritanya kalau Udah ketemu sembuh aja HP-nya, Ki? dengan teman-teman ya. HP-nya udah sembuh? Bukan masalah itu Bang Danir ya. Nanti kita ketemu aja lah biar pada tahu ya. Kamu bisa ngomong di sini kan. Siap. Nanti digoreng lagi ya enggak? Nanti digoreng. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi ini pun kebetulan live juga menggunakan bisa dibilang operasional kantor ya. Saya menggunakan itu dan nanti mungkin setelah besok biar komunikasinya kita lancar, saya mau bisa dibilang mengaktifkan lagi ya nomor-nomor ke gerai dulu untuk diaktifkan. Jadi biar bisa berkomunikasi dengan lancar dengan teman-teman karena audiensi ini melibatkan Kapolda ya. Karena surat yang kita tuju itu menuju langsung ke Kapolda Jawa Barat yaitu Bapak Irjen Pol Wiyagus. Dr. Ahmad Wiyagus ya. Ya Pak Agus, Pak Dr. Ahmad Wiyagus SE dan langsung direspon, benar-benar direspon oleh salah satu humasnya yang mungkin teman-teman sering dengar orangnya ya, yang sering disebut di beberapa momen gitu. Kita sebut saja namanya Pak Ajis ya. Pak Ajis ini langsung merespon audiensi kita. Pak Agus penyidik Jalan Cagak, dia kan humas. Iya. Bukannya kan di tempat ya? Aduh, saya nggak tahu kalau kanit tempatnya sebagai. Iya ya, mungkin itu dia. Tapi yang jelas langsung ke beliau, jadi tidak email ya. Jadi kemarin kita salah jalur. Ternyata Pak Ajis ini langsung humasnya dan dia langsung merekomendasikan hari, menjadwalkan hari gitu ya. Dan tidak banyak pertanyaan teman-teman. Maksudnya alhamdulillahnya nggak banyak pertanyaan. Sepertinya apa yang kita lakukan ini tuh justru menjadi seperti gayung bersambut gitu. Karena nggak ada pertanyaan dan nggak ada seolah-olah untuk apa, tujuan apa dan sebagainya, nggak ada teman-teman. Jadi kayak diberikan kelancaran. Cuma memang masalahnya saya terganggu terkait komunikasi aja sama teman-teman. Sebenarnya saya tetap menjalankan rencana-rencana yang kita jalankan gitu. Yang jelas sepertinya mau akan ada yang disampaikan, tapi sekali lagi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang penting yang hadir adalah aduh ini takut ada yang nge-record ya. Nggak akan ada kan ya? Ki. Ya. Ki, siap. nanti japri aja deh, dengan DM aja. Iya, Bener. tapi di ini ya, di Bener, chat ini kalau- aja ya, di chat Bener, Ki. TikTok aja ya. Ki, Iya, ya, kalau cari sesi sifatnya secret nggak usah. Saya ngeri banget ngomongin Udah deh, hal-hal DM terkait aja, ini. DM aja. Karena gini teman-teman, bisa dibilang finally kasus Subang itu di bulan Januari ini. Kalau tidak final berarti ada something, ya, berarti ada something. Bisa dibilang something terkait oknum ya yang membuat keadaan ini menjadi sulit. Ya, udah aja gini. Nanti informasi ini masalah itu mendingan langsung di DM aja deh atau di Satu-satu aja ya, biar nggak aja. kesebar ya. Satu-satu aja. Satu-satu aja. Oke, tapi kemarin terima kasih atensinya buat Mbak Nadira nih yang sudah memberikan atensi. Nanti pokoknya ketemu kita report semua laporan terkait apa-apa yang sudah kita lakukan ya teman-teman ya. Termasuk kemarin juga terkait terkait dana yang kemarin juga. Nanti kalau ketemu dengan Kang Danir dengan teman-teman nanti di lapangan kita report semua ya. Boleh. Oke, jadi biar jelas gitu.
Nah, eh, saya sayangkan banget terkait komunikasi kita yang terputus karena something hal dari saya pribadi, kemudian permasalahan alat komunikasi, dan banyak hal yang memang terjadi di 2 minggu ini ya. Kita kan lost contact hampir 2 minggu teman-teman ya. 10 hari. 10 hari ya. Ini Bangsas nggak ada suaranya malah. Bangsas ngomong sendiri nggak ada suaranya. Bangsas nggak ada suaranya. Tuh. Pakai kode aja dia. Ini Sandi Morse apa Ganggu gimana dia. Bangsas? Sandi Morse kayaknya nih. Tes. Nah, Ada nggak? Nah, ini baru ada nih. Oh. Siap. Dan memang Iya kayak dan ternyata Bangsas dan teman-teman memang banyak upaya yang coba menggagalkan rencana kita ini loh. Dari segi hal-hal yang di luar logika ya. Karena gerakan kita ini sebenarnya itu hal yang paling ditakuti oleh salah satu kelompok ya. Siap. Ya saya dengar juga begitu. Jadi hilangnya saya beberapa hari itu dinarasikan tuh kita dibilang omong besar gitu ya. Jadi kita dibilang tong kosong ya. Padahal ternyata jeng ya. Kita tetap melakukan hal-hal yang kita rencanakan gitu. Dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan juga. Jadi banyak banget orang-orang yang langsung underestimate tentang kegiatan kita ya. Dan banyak juga mungkin dari saya nggak tahu nih, saya kan nggak lihat grup dan sebagainya ya. Jadi belum tahu perkembangan di grup seperti apa. Tapi yang jelas insya Allah saya sudah menjalankan sesuai dengan amanah dari teman-teman terkait hal-hal yang perlu kita rencanakan. Yang jelas ini suratnya ada. Saya tadi mau foto nih karena nggak bisa ya kalau di akun kecil ya. Mau foto atau mau video ini terkait surat dan beberapa balasan yang dikirimkan ke saya. Coba tak muat ke saya bisa nggak ya? Di sini. Jangan di sini. Kirim itunya. Iya. Oh. Di DM aja. Di chat ini aja ya, kan besok saya baru ke gerai itu mau ngaktifin kartu. Jadi kalau untuk WA-nya mungkin besok bisa aktif mudah-mudahan. Siap. Kalau teman-teman gimana kabarnya? 10 hari berasa itu 1 tahun loh teman-teman. Ini nggak berjumpa dengan teman-teman. Jadi gini Ki, saya sempat dengar dari ada ya narasi-narasi yang memang ada pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kasus ini sepi gitu loh. Lebih silent. Jadi sebenarnya bukan hanya dari kita, tapi dari pihak-pihak yang menyuarakan tentang kasus Subang ini, seperti diawasi, seperti dirasa nggak enak ya, itu ada Ki. Betul. Dan ini sana juga merasa begitu. Jadi iya. Memang dicari celah-celah dan ada bidikan-bidikan kalau kita sampai salah itu bisa berakibat sesuatu lah gitu. Iya. Tapi sekali lagi teman-teman, ini adalah tantangan besar kita ya bangsa saya. Ya teman-teman semua, ini adalah salah satu bagian dari ikhtiar kita ya, diuji kemudian diserang dengan berbagai hal gitu ya. Tapi yang jelas memang orang ini bisa dikatakan ingin lari dari hukum. Orang-orang ini ingin lari dari hukum, dan ini juga pecutan bagi para pihak kepolisian ya, yang memang juga ingin membuat kasus ini tidak terungkap gitu. Dari oknum-oknum yang memang oknum-oknum yang bisa dibilang
yang melanggar Yang kode saya- etik. Yang saya dengar sih dari ini, dari oknum-oknum yang sekiranya ada keterkaitan dengan OOJ. Jadi Betul, Bang ada Sas. juga Betul. narasi yang kenapa juga teman-teman kita yang dekat dengan Subang itu juga agak senyap dinarasikan seperti itu gitu, dibikin sesuatu nggak nyaman gitu. Betul. Dan kita bicara di sini sekarang harus ada hati-hati juga ya terkait rencana-rencana kita ya teman-teman ya. Jadi saya merasakan banget bahwa seolah-olah mereka membaca gerakan kita gitu loh. Mereka Itu kan Ki di belakang Betul. layar saya itu ya. betul. jangan ditampilin Bang Sas. Oh iya. Jangan ditampilin. Ya. Jangan di sini. Oke. Siap. Jadi nanti di hari Senin saya berharap teman-teman yang bersemangat dengan energi yang sangat besar untuk datang di hari Senin ya di Polda berarti ya, atau kita mau dari pagi. Nanti besok saya berkoordinasi lagi dengan pihak terkait masalah lokasi, kemudian di mana tempat dan sebagainya kan saya belum tahu ya. Jadi besok saya coba berkoordinasi lagi untuk tempatnya di mana, atau di aula mana, atau di mana kan kita belum tahu. Nah besok teman-teman saya kabarin ya. Oke. Tapi sekali lagi kami tidak mengundang pihak-pihak lain ya yang mau hadir di kegiatan kami. Mohon izin ini. Jadi kalau tidak ada undangan atau bukan dari Mapeka Jasu atau bukan dari komunitas masyarakat peduli kasus Jalan Cagak Subang, jadi ya tidak bisa ikut gabung. Maaf kalau mau mengadakan audiensi lagi ya monggo silakan dibuat sendiri gitu ya. Jadi dari kami Mapeka Jasu ini hanya orang-orang yang memang kami undang gitu, atau kami rasa mereka adalah bagian dari komunitas kami begitu. Begitu. Gimana kabarnya nih? Ceseblak, Beril, Kang Beril, Bu Nur dan Bu Mugyati ini, aduh Mbak Novita udah 1 tahun nih ya, nggak ketemu nih ya. Pada sakit semua Ki. Itu Sepertinya benar harus- belum sembuh. Sepertinya memang lagi musim ya. Ya, Mbak Mugyarti belum sembuh. Saya baru aja mau mulai sembuh nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Sepertinya kita mulai intens lagi ya untuk malam-malam berikutnya Bang Sas. Kita mudah-mudahan diberi sehat ya. Iya. Diberi sehat dan mudah-mudahan Terakhir itu sebelum saya back itu kita membahas yayasan. Tuh. Baru kesaksian Wahyu yang kita bahas, belum sampai ke Dedi karena saya pengen urut dari Wahyu dulu kayak apa, nanti dari Dedi kayak apa gitu biar kita jelas gitu loh. Dan saya punya rekaman awal Pak Yosep, ternyata ada di channel saya sendiri, coba. Ada di channelnya Monogram Production. Kalau misalnya Bang Sas bisa nyetel sekarang, ada Monogram Production, itu ada kesaksian secara live dari Pak Yosep di awal-awal, itu yang sangat-sangat aneh dan super bikin ketawa. Nah, itu ada di awal-awal, ada di sekitar tanggal 7 Juni itu ya di Monogram Production, judulnya itu kesaksian live Pak Yosep. Di situ live cuma 40 menit teman-teman, karena waktu live itu tiba-tiba kami ketahuan. Kami ketahuan kalau lagi live di dalam studio ya. Di dalam PN Subang. Jadi kita ketahuan, ditegur, akhirnya kita matikan itu. Ya, itu adalah bagian dari cerita-cerita perjuangan di saat persidangan ya, yang kita sangat sulit untuk melakukan live di dalam persidangan itu waktu di awal-awal tuh. Jadi kita nyolong-nyolong, iya saya nyolong-nyolong Bang Sas, nyolong-nyolong live gitu ya. Jadi yang kita tunjukkan di situ bukannya gambarnya Pak Yosep, tapi sepatu ya, sepatu orang. Tuh, sekarang Ki didengarkan tuh Bang Sas, coba ada nggak tuh Monogram Production, cari di live-nya, Live kesaksian Pak Yosep. Betul, itu ada 45 menit kalau nggak salah. Dan itu teman-teman akan jelas mendengar kesaksian di awal-awal Pak Yosep sampai dia itu laporan ke Polsek
Nah, setelah itu kan ada terusannya yang sudah kita dengarkan kan? Oh ini. Ya, tempat tanggal lahir Bandung. Nah, ini dia, Ini betul. dua. Betul. Silakan disimak teman-teman ya. Yuk, bareng-bareng. Iya. Agama Islam. Kalau ini nggak ke Bennett, ini nggak ada orang gila ini. Iya, biasa. Alamat. Kalau sampai ini ke Bennett ya berarti keterlaluan ini. RW 02 Kecamatan Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak. Ini kampung Siseti itu Kampung Citi, kampung. Tempat TKP itu, bukan? Iya, betul. Jadi alamat ini tempat TKP ya. Iya. Kenal dengan terdakwa? Kenal. Ada hubungan keluarga? Iya, itu anak Anak angkatnya Waida ya. Iya. Baik, sumber keterangan dulu wajib Suara jelas? Iya, ngelihat ya. Silakan berdiri. Aman? Aman ya. Jadi hari ini memberikan kesaksian. Iya. Ini kata-kata. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa ya? Iya yang mulia. Baik, saudara tadi dikatakan kenal dengan terdakwa Danu. Iya yang mulia. Bisa dikatakan kenal bagaimana? Iya, yaitu anak yang dipercaya oleh istri saya. Dia katanya dia orang baik. Dia para wartawan tertib duduk ya, duduk yang dia tertib. orang baik. Ya. Itu kata istri saya sebelumnya. Jadi saya percaya kepada yang namanya Danu awal-awal sebelum dia menjadi mengakui sebagai pelaku kitanya. Pak Yosef ya. Iya yang mulia. Sebentar. Ya. Baik ya, sebentar. Untuk rekan-rekan wartawan, kalau mau ngambil gambar, video, kami persilahkan. Silahkan kurang lebih 3 menit lah, silahkan. Foto dulu atau video, silahkan. Ya. Itu Maaf, tetap tenang ya. Alhamdulillah sekarang emosinya. Dan insya Allah lah. Ingin lebih cepat berjalan lancar Pak. Yang mulia. Kita gambar. Ya. Iya. I knew I was underwater. I just didn't realize I was. Ya, oke ya. Ya, skor dicabut, silahkan. Yosef ada di persidangan di bawah sumpah ya. Siap. Jadi ceritakanlah apa yang Pak Yosef ketahui, apa yang Pak Yosef rasakan sendiri, apa yang kami tanya ceritakan dengan sejujurnya. Siap ya. Jadi Pak Yosef jangan khawatir, di ruang persidangan ini semua dilindungi, termasuk saksi, termasuk semua penasihat hukum, jaksa, ada para polisi, ada LPSK yang membantu untuk agar supaya sidang berjalan dengan baik. Iya, yang mulia. Jangan, nggak usah marah-marah, nggak usah Mbak, di persidangan biasa. Ya. Siap yang mulia. Pak Yosef ya, Pak Yosef lahir di mana Pak Yosef? Di Bandung. Di Bandung. 22 Desember. 1964.
Kemudian Pak Yosep kenal dengan korban. Alhamdulillah, itu anak istri kesayangan saya. Anak dan istri Pak Yosep ya. Pak Yosep masih ingat kapan Pak Yosep menikah dengan istri? Terlupa. Saya ketemu terakhir dengan mama dan anak itu sekitar mau berangkat itu sekitar jam 9 malam. Jadi jam 9 malam saya sebelum berangkat itu ada telepon dari istri dari Cijengkol, istri muda ya, Ibu Mimin itu sekitar. Pak Yosep nanti saya bimbing, jadi saya yang bertanya, saya jawab. Oh siap ya mulia siap. Mohon maaf. Kita kan sudah bersidang ini kurang lebih sudah 2 bulan. Siap ya mulia. Terhadap tata cara persidangan, saya rasa Pak Yosep sedikitnya sudah mengerti. Iya siap ya mulia. Bagaimana kita sopan di depan. Siap ya mulia siap. Jadi Pak Yosep ini mempunyai istri 2. Istri 2. Istri pertama almarhumah Ibu Tuti Suhartini. Ibu Tuti Suhartini, anaknya Neng Amel dan Yuris. Kemudian istri pertama Ibu Tuti, istri kedua Bu Mimin. Kemudian sekarang saya langsung kepada hari tanggal 18 apa Pak Yosep? 18 Agustus tahun 2021. Coba Pak Yosep ceritakan, masih ingat nggak aktivitas hari itu Pak Yosep? Aktivitasnya Pak Yosep, keseharian Pak Yosep di hari itu ingat nggak? Waktu pulang dari sini, dari mana? Dari malamnya Pak, saya tuh menceritakan dari malam. Ceritain dari pagi dah Pak Yosep. Ya. Nah, paginya berarti tanggal 17 ya? 17 Pak ya. Saya akan ceritakan dari tanggal 17. Pak Yosep tidur di mana? Saya tidur di Cijengkol. Kemudian bangun pagi. Bangun pagi jam 5. Jam 5 subuh. Kemudian bangun pagi jam 5 subuh, Pak Yosep sholat subuh. Sholat subuh di mana Pak Yosep? Sholat subuh di rumah Cijengkol di musola. Iya. Kemudian setelah habis sholat subuh, Pak Yosep kemana? Pesan Surabi itu begini ya Pak ya. Ini saya lebih lengkap. Biar juga malam saya berangkat. Oke, dari malam kita. Ya. Bangun, ya. Malam saya berangkat dari ini. Begini. Atau enggak Pak Yosep dari 17 pagi? 17 pagi Pak? Boleh mulia, boleh mulia. Iya. Siap mulia. Kejadiannya kan tanggal malam. Iya. Iya yang mulia. Pagi Pak Yosep ada di mana? 17 pagi saya ada di Cijengkol. Pagi-pagi berangkat ke Wanayasa dengan istri. Dari jam 9 pagi pada 17 Agustus adalah Wanayasa. Dari siswa di Wanayasa. Ya, dan memberikan ijazah. Kepada siswa. Di Wanayasa tersebut banyak siswa yang tidak mampu. Banyak yang tidak mampu. Kemudian aktivitas tersebut sampai dengan jam berapa Pak Yosep? Setelah itu sekitar jam 12:30 kita mampir ke rumah rekannya, temannya Bu Mimin. Siapa itu Pak Yosep? Namanya lupa, saya di sana sekitar jam 3 selesai. Dari sana kan ngelibat, udah itu langsung saya sampai pulang mengantarkan istri ke rumah di Cijengkol. Setelah itu langsung saya ke Ciseti. Nah, di situ saya urai lagi ya. Jadi sampai dengan jam 3 sore Pak Yosep beraktivitas di Wanayasa. Kemudian setelah itu kurang lebih pada sebelum jam 3 sore, 12:30 Pak Yosep singgah di rumah temannya Bu Mimin. Betul. Kemudian setelah itu ngaliwat. Iya, sampai jam 3. Sampai dengan jam 3 sore. Setelah jam 3 sore Pak Yosep mengantarkan Ibu Mimin ke rumah. Betul. Setelah itu Pak Yosep menuju ke rumah Ciseti. Iya. Tadi sampai di rumah Ciseti jam berapa Pak Yosep? Sekitar asaran Pak. Ya? Sekitar setengah 4. Habis asar. Iya, habis asar. Habis asar Pak Yosep sudah di rumah Ciseti. Iya. Kemudian sampai dengan di rumah Ciseti ketemu dengan Amel. Tidak, karena Amel dan mamanya lagi ngaliwat di Kacamalang. Oh, ngaliwat di Kacamalang. Iya. Rumah kosong dong. Kosong. Kemudian sampai di Ciseti Pak Yosep ngapain? Karena tahu di sana udah dikasih tahu bahwa ada kunci di tempat pot. Nah, saya ambil,
langsung saya ke belakang buka. Karena kunci hanya satu Pak, kunci hanya satu-satunya itu di Lewat belakang. lewat belakang karena di depan rusak pintunya. Oh, pintu depan tuh rusak. Rusak. Rusaknya kayak gimana Pak Yosep? Jadi kuncinya udah nggak bisa berfungsi, maka Itu pakai tali Pak, ininya. Itu izin saya tanya ya. Itu rumah itu, pintu itu dia gimana bukanya? Bukanya begini. Gitu Pak. ya Oh yang digeser. digeser. Oh, rusak kenapa itu? Itu sekitar 2 mingguan belum sempat diperbaiki. Oh, jadi karena pintu rumah di depan dalam keadaan rusak, makanya Pak Yosep lewat belakang. Iya. Kalau lewat belakang ada kuncinya. Ada itu yang Diambil dari pot. dari pot itu. Ambil dari pot, kemudian buka kunci. Iya. Sekitar jam 4 ya. Ya, jam 4 lah. Terus setelah itu masuklah Pak Yosep. Ya. Nah terus Saya masuk ke lewat belakang, masuk ke kamar. Kan ibunya nggak ada. Saya langsung masuk ke kamar. Saya Bapak ya itu diadakan karena yang kamar Amel jarang masuk ke sana karena nggak boleh masuk, sering jarang nggak itu. Jadi saya berapa kamar rumah Pak Yosep itu? ada 2. Ada 2. Satu kamar Pak Yosep dengan istri, ya. Satu lagi kamar buat kamarnya Amel. Amel dengan mamahnya. Oh, Amel. Jadi saya hanya sendiri di situ. Sendiri tidur. Sendiri. Oh, Cuma pas begitu masuk saya langsung buka HP, main ludo. Oh, main ludo sambil menunggu. Tidur-tiduran atau? Iya, enggak ya. Jadi Pak Yosep masuk kamar, sambil tidur-tiduran, main ludo. Iya, betul. Sampai jam berapa Pak Yosep? Sekitar 4:30, tiba-tiba datang ibunya dengan Amel. Pakai mobil Yaris dari Kasamalang. Dari Kasamalang. Yang datang siapa aja? Neng Amel dengan dengan mamahnya. Yoris nggak datang? Nggak ada, nggak lihat. Kemudian setelah itu datanglah almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amel. Kemudian setelah datang gimana? Setelah datang, ya saya ke depan kan masih pakai tali itunya. Saya buka di depan, dia langsung masuk berdua Amel gitu. Terus kalau Amel langsung masuk ke kamar, kalau mamanya langsung ngobrol dengan bapak sambil begini menceritakan, alhamdulillah Amel sekarang sudah lancar pakai mobil, belajar mobil, tinggal Amel itu buat SIM katanya gitu. Oh, sebelumnya belum bisa bawa mobil. Belum bisa karena itu baru. Mengabarkan kepada ayahnya bahwa anaknya sudah bisa bawa Oh, mobil. sudah bisa mobil. Nah, terus apa Pak Yosep bilang? Ya alhamdulillah, semoga lancar. Cuma begini, ya alhamdulillah kalau dengan Amel kan tahu sendiri apa. Kalau ini sebuah mobil itu kan suka emosi. Kalau Amel lain, orangnya mobil. Jadi orangnya baik. Dia itu yang sederhana dan baik hati, gitu, sabar lah gitu Pak. Jadi itulah percakapan antara Pak Yosep dengan Ibunya. Nah, terus setelah itu Pak Yosep? Setelah itu ibunya juga masuk ke kamar, saya masuk ke ke kamar lagi. Tidak lama kemudian sekitar setelah maghrib ya, saya juga ngobrol-ngobrol karena gini Pak, mamahnya dengan Amel itu sangat dekat dan kalau ngobrolnya itu nggak mau diganggu. Saya lebih mengerti karena kalau ini rahasia perempuan lah, kalau laki lo bisa. Kalau saya selalu. Jadi sampai maghrib lah Pak Yosep. Ya. Maghrib di rumah atau di masjid nih? Di maghrib di rumah. Di rumah. Setelah maghrib, kemudian Amel sama mamanya ngobrol, Pak Yosep masih di situ ya? Iya. Terus Pak Yosep? Setelah itu kira-kira sekitar Isya ya. Isyanya itu sekitar jam 8. Jam 8. Saya di depan, yang di depan tempat yang suka dipakai kantor, itu dijadikan musola, kenang sama Bapak. Terus kalau mamanya di depan ini kulkas, ada kulkas di dapur, dia di sana. Setelah saya selesai sholat, saya menghampiri Neng Amel. Neng, Papa minta uang untuk bensin 20.000, kalau enggak 10.000 aja nggak apa-apa, karena Bapak ada 10.000 gitu. Waktu itu kata Neng Amel, apa? Nah, Mama Amel mah ya uang Atis Alif, gitu.
Mah, kata saya ngomong, mama lagi sholat dulu. Mama lagi sholat, udah setelah selesai sholat, mamanya mendengar, ayah naon neng, eta sepupu nyekeun atas kamu bensin. Oh gitu, ya, sabaraha neng, 20 mah, langsung dikasihkan uang hilang 20 itu sama saya langsung. Setelah itu, saya duduk lagi sambil main ludo, terus aja, karena ludo itu yang buat ludo itu Neng Amel, Pak. Karena saya kan orangnya saya udah gaptek lah, nggak gaptek nggak bisa. Itu yang menginstalkan Neng Amel. Ya, jadi saudara suka main itu. Iya. Nah, kemudian setelah itu kasih nih uang 20.000 ya? Iya, kasihkan uang 20.000. Setelah itu saya duduk di kursi itu di ruang tengah, mamanya dengan Amel keluar rumah. Ya, sambil mama nggak tahu lah katanya tidak lama kemudian datanglah melewat mungkin Deden datang melewat, dia balik lagi karena melihat mungkin kan jalan itu melihat Amel dan mamanya lagi berdiri di luar menghampiri. Cuma udah datang begitu kedengar ke Deden itu, Den tuh si ayah sendiri bet sana. Nah nggak saya di dalam nggak lama kemudian Deden masuk menghampiri saya di situ. Itu kira-kira jam berapa Pak Yosef? Itu sekitar jam 20 lebih seperempatan lah. Udah habis sisa lah ya? Atau iya habis sisa sekitar 20 lebih 16 lah. Nah setelah itu saya lagi main ludo itu, ini lagi ngobrol, pas dengan Deden kan masuk ngobrol, ada telepon dari istri muda dari Bu Mimin. Itu sekitar pukul 20.19. Ya. Pada saat Deden lagi ngobrol sama Pak Yosef. Ya, saya ngomong gini, Deden yang ngomong juga. Eta si teteh dikulang jangan. Oh ya, Deden keluar itu kayak si ibu, kayaknya keluar kan. Deden saya disuruh keluar, maka saya langsung begitu, langsung angkat telepon, ya gitu. Tidak lama kemudian, mungkin Deden juga itu udah pamit di luar. Saya tidak lama kemudian sekitar jam 80 lebih lah, mamanya juga masuk ke dalam lagi. Jadi dengan Amel masuk ke kamar, saya terus mamanya juga saya siap-siap. Saya juga kan pada waktu itu masih pakai pakaian koko karena setelah saya sembahyang dengan Deden tuh masih pakai sotok merah ya. Nah, saya ganti dulu pakaian, makanya diganti dengan celana putih ini, terus kaos yang ini, topi ini, terus jaket yang merah, tapi nggak ada di sini Pak. Ya. Itu yang gede. Jadi setelah malam itu, setelah kedatangan Deden, saudara almarhumah Ibu Tuti dan Neng Amel ini masuk ke dalam. Ya. Kemudian saudara salin baju. Salin baju dulu. Karena masih memakai baju sholat dan kira dengan pakaian yang ini, ya. Oke. Lagi ini sama celana putih dengan topi merah, jaket yang tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Oke, setelah itu sudah salin. Saya siap-siap. Terus saya ngomong juga tetap, Mah, tolong kan udah 2 hari, kan biasanya anak-anak honornya itu dikasihkan. Apa itu Pak? Honor guru-guru harus dikasihkan. Pada waktu itu masih utuh uangnya, yang di tas ini masih utuh Pak. Oh, di malam itu ada uang berarti berapa Pak Yosef itu uang? Itu sekitar 43 juta. Awalnya nih? Iya, 43 juta 250. Tapi ternyata sekarang tinggal 30 juta. Nanti. Jadi awalnya itu Pak Yosef mengetahui di rumah ada uang 43 juta. Iya yang ngomong Pak. Sebelum Pak Yosef pergi pulang kemana? Ke Cijengkol. Pak Yosef bilang, Mah, uang tolong dibagikan ke guru-guru. Kasihan karena mau sudah terlambat 17, harusnya kan dari awal juga sudah dikasih tahu. Tapi kata mamanya begini Pak, begini, Pak tenang aja uang akan hilang, biar nanti sama-sama anak-anak nanti bareng-bareng kalau belanja lebih baik nanti tanggal 21 hari Sabtu katanya mau dibagikan, mau dibayarkan oleh Mama dan Amel itu. Gitu. Saya bilang apa?
Ya kalau gitu ya silakan aja. Kan Bob saya nggak ada kuasa apa-apa karena yang memegang uang dan segala satu administrasinya malah dan Amel, termasuk dengan yuris juga. Terus Pak Yosep setelah itu Pak Yosep kemana? Setelah itu terus saya pamit sekitar jam 9. Mah, Papa mau berangkat ke Cijengkol. Ya tukang hati-hati. Selamat perjalanan. Itu aja yang dia sampaikan. Tapi kalau sebelum Papa berangkat, tolong portalnya dipalangkan. Portal itu Portal di luar di halaman itu portal Pak. Oh, ada portal. Ada portal. Jadi Pak Yosep lewat mana? Lewat depan. Depan. Motor di depan. Di depan. Terus Pak Yosep belakang nggak dikunci Pak Yosep? Pintu belakang nggak kan mamahnya ada di dalam dia kan masa saya harus kunci dia kan hanya satu-satunya kunci itu. Makanya saya tanya Pak Yosep nggak kunci belakang, nanti yang kunci. Iya, mamanya. Saya siap saya berangkat, mamanya yang kunci. Jadi Pak Yosep lewat depan. Iya. Kemudian setelah itu motor di depan. Motor apa tuh? Motor Scoopy warna merah. Hitam merahnya. Di ruang tengah ada motor NMAX. Ada. Itu punya siapa? Punya Pak Yosep? Iya, itu ini dari Amel, Neng Amel. Oh, cuma untuk dipakai sehari-hari. Iya. Iya, Neng Amel. Ya udah. Naik yang NMAX itu bukan? Bukan. Oh, jadi ada Scoopy. Pakai Scoopy, Pak. Iya. Pak Yosep keluar lewat depan. Iya. Kemudian naik Scoopy sekitar jam berapa? Masih ingat Pak Yosep? Ya. Kurang lebih jam berapa? Jam 9. Jam 9 berangkat. Sekitar jam 9 seperempat saya datang di Cijengkol. Begitu datang, saya buka pintu, langsung motor dimasukkan ke dalam rumah. Karena di sana jadi nggak ada garasinya, langsung di dalam rumah. Di ruang tengah. Di ruang nggak di sebelahnya Pak. Di samping. Iya, sampingnya. Yang itu langsung ke dalam. Kemudian setelah itu saya distandarkan motor, langsung kelihatan mamanya lagi tidur. Oh, Bu Istri muda ya, lagi tidur. Saya bangunkan, mah, Andin. Kan dia suka nonton Ikatan Cinta tuh pada waktu itu. Saya kira Andin siapa? Sinetron ya. Nah, langsung itu saya buka karena dia nggak pakai selimut. Saya jaket yang besar itu saya angkat, dibuka, disimpan di kakinya. Setelah itu tidak lama kemudian saya masuk ke kamar. Setelah masuk ke kamar, sebentar, Yosep, ada pertanyaan lagi. Oke. Jadi pada saat Pak Yosep membangunkan Bu Mimin, Mama Andin bangun tuh. Dia tuh nggak terlalu langsung bangun, cuma lihat gitu aja. Ya. Nggak langsung nonton, Enggak. Oh, iya. Nggak langsung dia ini kan. Setelah itu saya langsung masuk ke kamar. Sebelum mau tidur, kan saya itu kan orangnya iseng juga, buka ludo dulu. Sebelum tidur itu saya ada WA dari mamahnya, ya dari Bu Mimin, itu sekitar jam 20.42. Saya jawab langsung, gitu, subhanallah, alhamdulillah, gitu ada, nanti diperlihatkan. Itu saya sekitar jam 21.29. Ada apa Pak Yosep? Ada WA atau ada WA dari saya ke Ibu Mimin. Nah kan kamu tidur. Saya mau tidur, buat dulu ya saya. Sempat saya ada. Itu kebiasaan Pak Yosep. Kebiasaan. Ya kalau biasanya beginilah. Karena saya sama orangnya ya kalau datang suka langsung ini supaya dia masuk ke kamar apa aja gitu ya. Lebih ini cuma sibuk suka ngasih simbol-simbol seperti itu. Ya, jadi Pak Yosep sempat ngirim selawat gitu. Iya. Ada subhanallah, alhamdulillah. Iya, ada nanti di sini Pak. Kemudian setelah itu istirahatlah Pak Yosep. Setelah itu langsunglah tidurlah. Sekira pukul 11:30 jam 12, ya. Ibu Mimin masuk. Saya terbangun di itu. Oh jadi waktu sebelum Pak Yosep tidur tuh Ibu Mimin udah bangun? Enggak, ya. Jadi saya belum bangun, cuma masuk dia, saya terbangun. Namanya sudah ada gerakan-gerakan sedikit pasti terbangun ya. Maksud saya kan pada saat itu setelah Pak Yosep menaruh jaket Pak Yosep di kaki Bu Mimin supaya nggak dingin, kemudian setelah itu Pak Yosep kemana? Tidur ke dalam. Oh, Bu Miminnya masih di situ, nggak ke dalam, dia masih di kamar juga tidur sama-sama. Akhirnya dia ke kamar enggak waktu jam di ruang TV atau di mana? Di ruang TV di tengah itu. Setelah memberikan jaket Pak Yosep masuk ke kamar,
Kemudian Bu Mimin tetap di depan. Masih di tempat Oke. Setelah itu Bu Mimin masuk kamar. ya jam sekitar 12 jam 12. Oke. Terus Setelah itu saya terbangun dan langsung melakukan hubungan badan. ya. Setelah hubungan badan itu, Ibu Mimin Dari langsung masuk ke kamar bersih-bersih. Saya menunggu, setelah dia masuk lagi, saya masuk ke kamar sambil mandi. Sekitar kurang lebih jam 1, saya keluar buat nasi goreng. Nasi goreng. Bu Mimin Bu Mimin di kamar. tidur. Tidur. Pak Yosep lapar, Pak Yosep bikin nasi goreng. Ya, setelah selesai, masuk lagi kamar, di sampingnya saya langsung tidur, bangun-bangun jam 5, itu aja yang mulia. Jam 5, kemudian setelah itu jam 5, Pak Yosep sholat subuh di musola Ibu Mimin, istri muda, di musola dekat rumah atau gimana? di rumah. Oh, di rumah. Rumah ada musolanya. Oh, terus. Setelah itu, Ibu Mimin, kan dia hanya malamnya itu hanya bersih-bersih, dia mandi, pagi di situ langsung sholatnya di kamar juga. Kalau saya langsung di musola, karena di situ ada tempat wudhunya juga, langsung ikut itu. Jadi Kemudian setelah Pak Yosep sholat subuh di musola, kemudian Pak Yosep kemana? setelah itu saya kan sholat tobat dulu, sholat sunat dulu, terus sholat wajib, terus dua wirid. Setelah wirid kita keluar sekitar setengah 6. Jadi jam 5.30 duduk dulu di kursi sambil buka ini buat lagi main ludo saya itu. Lagi. Iya, Setelah saya itu tidak lama kemudian sekitar jam 5 jam 6 kurang seperempat, jam 6 kurang 15 dan itu saya beli surabi lah. beli surabi 2 telur ceplok, 2 telur yang di dadar. Dikasih oncom nggak? Enggak. Saya juga sering makan surabi dulu, Pak. Ya. Ayo pakai oncom ada tuh Pak Yosep? Ya. Ada kan? Pakai oncom ya, oncom. Kemudian belilah itu. Ya. Nah, terus setelah beli itu, Pak Yosep kemana? Setelah sedang itu kan banyak yang antri, yang pesan, saya nunggu nyantai, main aja gitu, sampai enggak ini. Ya sekitar pukul 6.45, baru pulang dari tempat surabi ke rumah lagi, sambil bawa makan surabinya di rumah. Oh, saya pikir di sini. Enggak, di rumah. Saya makan surabi 2. Ya istri saya juga sisanya nggak tahu nggak 1 nggak tahu 2 yang jelas seperti itu. Setelah itu Pak Yosep kemana? Berarti udah jam 7 dong itu? Belum jam 7, tapi sekitar jam ya hampir jam. Udah nggak ada Pak, nggak diserang aja Pak, karena seringnya di sana gitu. Jadilah berangkatlah Pak Yosep itu. Berangkat sekitar jam 7. Segala macam. Pot juga rusak. Kebalik-balik Ya. apa pecah apa gimana? Ya, cuma dalam hati saya begini, dalam hati pada waktu itu, mau kemana nih Yuris? Kok jam segini mau berangkat? Itu karena yang membawa mobil itu, yang suka bawa itu hanya Yuris, nggak ada yang lain. Suaranya hilang. Kunci nggak ada. Hilang Bang Sas. Dari awal tadi hilang, dari semenjak subuh. Pada saat itu. Itu terputus. Jadi urutannya saya urutin ya. Dari subuh saat dia mau beli surabi. Masuk lewat pintu depan. Ya. Pak Yosep lihat keadaan rumah sudah berantakan. Bisa diulang nggak tadi suara kesaksian Pak Yosep dari Memanggil nama kedua almarhum. tadi putus itu, nggak ada suaranya. Saya juga sering makan surabi dulu Pak. Ayo pakai oncom ada tuh Pak Nah, Yosep? iya, betul. Betul. Dari situ. Kemudian belilah itu. Ya. Nah, terus setelah beli itu, Pak Yosep kemana? Setelah sedang itu kan banyak yang antri, yang pesan, saya nunggu nyantai, main aja gitu, sampai enggak ini. Ya sekitar pukul 6.45, baru pulang dari tempat surabi ke rumah lagi, sambil bawa makan surabinya di rumah. Oh, saya pikir di sini. Enggak, di rumah. Saya makan surabi 2. Ya istri saya juga sisanya nggak tahu nggak 1 nggak tahu 2 yang jelas seperti itu.
Setelah itu Pak Yosep kemana? Berarti udah jam 7 dong itu? Belum jam 7. Tapi sekitar jam ya hampir-hampir jam 7 ya, sekitar jam 7 kurang saya siap-siap mengeluarkan motor. Sekitar jam 6.58 saya telepon Kedi ke Ustadz Dadang. Tad, arek main kadinya nya siap-siap lah orang persiapan ke Porda ya. Ya kena kurang latihan terus, ulah maksimalkan. Stik yang harus dibawa, stik apa aja? Pada waktu itu. Lupa lagi lah yang dia. Jadi mempersiapkan, mohon maaf ini orang Gorontalo yang jadi mempersiapkan. Jadi Ustadz, kita mau persiapan buka kolam, terus butuh untuk Porda, stik apa saja yang harus dibawa. Jadi stick ini di mana? Di rumah apa di sana? Ini di rumah. Terus, jadi setelah itu, setelah saya telepon Ustadz Dadang, Ustadz siapin stick dan saya mau main golf rencananya main golf hari itu. Iya. Latihan namanya. Setelah itu Pak Yosep kemana? Setelah itu, karena siap-siap, kostum sudah dipakai, termasuk celana, kaos, topi sudah siap. Cuma di bawah masih pakai sendal hitam. Sendal kulit, terus ini pakai jaket ya. Harusnya pakai sepatu ya Pak? Harus pakai sepatu, makanya siap-siap untuk ganti sepatu dan ambil psikolog itu aja. Sepatu sama stick golf ini ada di rumahnya sendiri? Iya, cuma persiapan semuanya, barang-barang yang selalu saya pakai, termasuk barang-barang pakaian-pakaian golf. Kalau di ibu istri muda nggak ada Pak, terus terang aja Pak, kalian seringnya di sana gitu. Jadilah berangkatlah Pak Yosep itu. Berangkat sekitar jam 7. Jam 7? Iya jam 7. Terus Pak Yosep? Sekitar jam 7 seperempat baru tiba di lokasi. Di TKP. Terus? Setelah datang begitu, saya kaget Pak. Langsung nyimpen motor ke atas. Pintu depan kebuka nggak Pak? Enggak, tertutup. Tertutup. Lihat, yang kagetnya gini, kok pagi-pagi benar biasanya itu yang nggak yang bikin heran, karena jarang mobil kembali ke arah jalan pagi-pagi mobil Alphard itu yang bikin ini. Terus saya juga kaget sampai terus terang aja lah, di situ mulai ada panik karena melihat si mobil sudah agak terbuka, terus dalam keadaan ini juga acak-acakan seperti dia itu total juga udah ngaco di situ. Sebenarnya sudah mulai ini bingung kenapa, karena kan yang lainnya kalau memang itu betul-betul nih ini nggak akan rusak, itu sampai rusak begitu. Rusak apa aja di depan? Portal di depan, terus mobil sudah berbalik, ini juga miring itu. Potnya Pak Yosep, pot apa segala macam? Pot juga rusak. Kebalik-balik apa pecah apa gimana? Ya, cuma dalam hati saya begini, dalam hati pada waktu itu, mau kemana nih nulis? Kok jam segini mau berangkat? Itu karena yang membawa mobil itu, yang suka bawa itu hanya Yuris, nggak ada yang lain. Jadi saudara punya pemikiran seperti itu. Ini mohon maaf, pada waktu itu saya sempat sampai terpikirkan itu. Saya juga sampai disampaikan kepada penyidik juga waktu awal-awal itu ke siapa yang namanya Irlan itu. Saya sampaikan. Nanti makin jauh gitu. Kita udah sampai depan rumah Pak Yosep. Iya siapa? Tunggu. Jadi Pak Yosep parkir motor, kemudian Pak Yosep melihat sekitar ini berarti depan rumah, portal dan sebagainya agak kacau lah ya. Iya betul ya. Ada pot yang sudah terbalik, kemudian mobil sudah berubah. Iya menghadap ke rumah. Dia sudah menghadap ke jalan. Kemudian setelah itu Pak Yosep masuk ke rumah. Iya. Lewat mana Pak Yosep? Lewat pintu depan. Karena pintu depan pas begitu kok buka, biasanya nggak buka. Maka langsung masuk ke sana, ke dalam. Tapi sebelum masuk, jaket yang merah itu saya buka, disimpan di atas kursi. Begitu yang mulia. Ya. Kemudian pada saat Pak Yosep masuk, apa yang Pak Yosep lihat? Oh, di dalam sudah mulai kelihatan dari foto-foto semua pada hancur.
berantakan, terus ke bawah juga banyak genangan-genangan air. Kelihatan dari itu mulai cuma baru sedikit ke belakang itu banyak darah. Mas, udah masuk nih Pak Yosep ke dalam nih. Belum masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam. Kalau di rumah Pak Yosep tuh, kalau ketika masuk kita pertama masuk ke dalam rumah, yang pertama kita temui kantor katanya. Enggak, saya langsung masuk itu teriak-teriak, "Mama, Neng Amel di mana? Mama!" Saya gitu aja langsung. Tapi nggak ada yang nyawa satu pun. Nah, terus? Itu setelah itu masuk ke ini ke dalam. Maaf karena kelihatannya saya itu ya pada waktu itu nggak kelihatan cari kemana. Jangan-jangan anak dan istri saya yang menculik karena mencari kunci nggak ada, itu kunci mobil Alphard pada saat itu. Jadi setelah Pak Yosep jadi urutannya saya rutin ya. Pak Yosep masuk, parkir motor, masuk lewat pintu depan. Pak Yosep melihat keadaan rumah sudah berantakan. Setelah itu Pak Yosep teriak-teriak. Teriak-teriak memanggil nama kedua almarhum. Kedua. Dan setelah itu Pak Yosep kemana? Nyari kunci. Nyari kunci mobil. Ya, sambil teriak-teriak nggak ada, cari kunci, terus keluar sampai 2 kali ke belakang, terus masuk ke kamar mandi. Wah, di situ sudah banyak, sampai keluar tuh banyak darah. Pak Yosep, memangnya waktu Pak Yosep masuk terang keadaan rumah ini? Ya. Terang nggak keadaan rumah Pak Yosep? Agak ini gelap. Maksudnya ya. Lampu nyala nggak? Nggak nyala. Nggak nyala, Pak. Makanya Pak Yosep teriak-teriak itu. Iya. Kemudian di mana pertama kali Pak Yosep melihat darah itu? Pas masuk ke kamar, maaf ya yang mulia, pada waktu itu karena saya tidak banyak melihat di dalam kamar karena masih agak ini ya, agak gelap. Di dalam itu nggak melihat darah kalau di dalam. Dalam kamar Neng Amel nggak melihat darah, terang aja. Cuma pas keluar itu di lantai, pas keluar itu sudah banyak darah di belakang. Jadi di depan sudah banyak darah. Di depan ini pintu masuk Neng Amel. Nah di luarnya di situ tuh sudah di depan pintu kamar Amel tidak ada, cuma pas mau ini di dekat kursi yang di sofa itu ada darah sana di belakang. Kemudian Pak Yosep nyari kuncinya di mana? Ke kamar, kan tahu biasanya nyimpen kunci itu di kamar Neng Amel. Di kamar Neng Amel. Iya. Kemudian setelah itu Pak Yosep nggak ada ya, terus cari-cari. Cari. Pak Yosep lewat pintu belakang nggak dibuka? Pintu belakang sudah terbuka, Pak. Sudah terbuka. Bukan Pak Yosep yang buka? Bukan, tidak. Oke. Terus tidak. Tidak sekali. Sudah keluar, buka sampai 2 kali bolak-balik ke kamar mandi, memang sangat banyak darah begitu aja. Di kamar mandi? Di kamar mandi juga ada berdarah. Kamar mandi banyak. Iya. Terus Pak Yosep setelah Pak Yosep sudah melihat kamar mandi, keadaan rumah dan sekitar, Pak Yosep kemana? Setelah itu saya keluar, tidak kemudian kelihatan karena pas masuk juga kelihatan ada yang suka bersih-bersih jalan, PU itu. Saya panggil, Pak Ujang, hadir udah tinggal. Iya, mobil Bapak cinta acak-acakan gitu. Ke Pak Ujang itu, saya ngomong gitu. Ujang menghampiri. Kalau saya masuk lagi ke dalam, tapi enggak masuk ke dalam, hanya sampai motor, langsung balik lagi sebetulnya, langsung keluar lagi. Pak Ujang ke belakang, nggak masuk ke dalam Pak Ujang juga, cuma di belakang, cuma dia mungkin lihat banyak darah di belakang, udah gitu ngomong, Pak, hadir lapor ke Pak RT. Mau lapor ke Pak RT. Pak Ujang, oh ya tuh, Bapak Gekio dek lapor Pak, gitu. Nah gitu, jadi masing-masing, jadi itu mah spontanitas nggak saya nyuruh, cuma spontanitas dari Ujang mau melapor ke Pak RT. Jadi hari itu ketika Pak Yosep keluar ketemu Mang Ujang, kemudian Mang Ujang Pak Yosep bilang rumah saya acak-acakan kalian. Iya. Kemudian Pak Yosep masuk ke rumah, Mang Ujangnya muter lewat belakang. Mang Ujang ke belakang lewat itu garasi. Setelah di garasi, Mang Ujang melihat darah, kemudian Mang Ujang berteriak. Enggak, saya yang teriak, Mang Ujang, balik lagi. Saya mau lapor gitu. Oh iya sana, saya juga mau lapor ke Pak RT. Jadi gitu. Pak Yosep ke Polsek, ya. Ini ke Pak RT. Ya. Cuma sebelum Bapak berangkat
ke polsek, di situ kelihatan ada ban mobil marker. Dikira saya itu, maaf ya yang mulia, dikira mobil yang menculik anak dan istri saya. Enggak, kelihatan ada bekas ban mobil marker naik turun gitu. Jadi saya perkirakan, oh jangan-jangan ada yang menculik anak dan istri saya itu, begitu. Oh, jadi sebelum Pak Yosef berangkat ke polsek, Iya. Pak Yosef melihat ada bekas ban mobil Iya. di rumahnya Pak Yosef kan ini naik. Iya, di sebelah, jadi di sebelah garasi ada jalan yang mau dibuat jalan gitu. Ada tanda ban mobil. Ada bekas ban mobil. Makanya Pak Yosef berasumsi bahwa anak saya diculik. Anak saya diculik. Dan setelah itu Pak Yosef ke Langsung sebelum berangkat, saya telepon dulu Amel sekitar jam 7.24. Setelah jam 7.24 hanya memanggil, tidak ada jawaban. tapi aktif Pak. Tidak, hanya memanggil. Oh, nggak berdiri. Ya, setelah selesai sekitar jam 7.26 saya telepon lagi Yuris. Yang menerima itu adalah Yanti. Oh, iya. Jadi bukan Pak Yanti yang menerima. Terus Pada jam itu. apa saudara bilang Yosef? Ayah mana? Masa aku tidur? Dia ngomong gitu. Ya. Iya, Bumi acak-acakan, si Mama jeung Neng Amet ayah. Gitu. Terus? Wah, lucu. Tapi ini Pak Yosef berarti belum nyampe ke polsek ya Pak Yosef? Iya, masih di situ. Oh, masih di situ. Iya, jadi jam 26 itu. Makanya yang saya juga ingin tahu yang mulia, barang bukti yang saya itu, yang HP itu saya minta untuk diperlihatkan karena itu saya belum lihat itu Pak yang mulia. HP-nya siapa? Punya saya. Oh iya. Nanti. Kita lanjut dulu, nanti Siap, yang mulia. permintaan Pak Yosef ini sudah dicatat. Nah, terus setelah itu Pak Yosef, setelah Pak Yosef naik motor, sempat telepon Yoris dulu, yang angkat istrinya. Iya. Nah, kemudian setelah itu Pak Yosef menuju ke mau tadinya langsung ke polsek karena saya ingat yang dekat dengan mamanya Amel itu adalah mama angkatnya Danu, itu Ibu Ida. Saya makanya ke rumahnya Ibu Ida dulu. rumah Ibu Ida dengan polsek berdekatan nggak Pak Yosef? Ya sekitar 100 atau 75 meter, iya, itu hanya menyeberang. Jadi ke rumah Ibu Ida. Iya. Apa yang Pak Yosef bilang ke Ibu Ida? Wah, itu Bumi acak-acakan yang Amel sama mamana teh aya. Enam daya gitu. Nah udah gitu saya kemarin langsung balik lagi cepat lapor ke polsek. Nah, setelah itu Pak Yosef ke polsek. Iya. Nah, kemudian di polsek Pak Yosef ketemu siapa pertama? Dengan Pak Aceh dan Pak Dede yang melapor saya sendiri langsung. Terus? Saya sampaikan bahwa di rumah acak-acakan, terus anak dan istri tidak ada yang menculik, begitu aja. Terus setelah itu langsung balik lagi bareng-bareng dia membuntuti saya, mengikuti dari belakang itu dari anggota. Oh, jadi setelah melapor ada Pak Aceh, Pak Dede bersama tim, kemudian Pak Yosef yang di depan. Ya. Kemudian setelah itu mereka mengikuti pakai mobil kan? Iya, saya lebih dari dulu. Ke rumahnya Pak Yosef. Iya betul ya. Sampai di rumah situ Pak Yosef kemana? Sampai di TKP di situ sudah banyak orang. Udah banyak. Sudah banyak orang. Terus? Ternyata ya di situ saya terus terang dalam keadaan panik. Iya. Depresi lah kalau ini, jadi menahan rasa sakit di situ. Jadi sudah tidak, sebetulnya kalau itu sudah tidak bisa sadarkan diri. Saya selalu ingat itu ya. Jangankan yang lupa, yang ingat pun hampir lupa pada saat itu. Itu aja. Terus, ya maksud saya Pak Yosef di mana? Di depan rumah? Di depan rumah di situ. Udah nggak masuk lagi Pak Yosef? Enggak masuk lagi. Cuma selagi saya, aduh pusing ya kan. Oh, yang saya tuh begini Pak yang mulia sebetulnya. Karena sudah ada yang memberitahu tuh ada kaki ke atas. Saya bilang, aduh mau menyamperin. Terus terang aja, saya dilarang. Justru saya ingin sebetulnya di situ. Jadi merasa, aduh ada tertahan segala sesuatu. Disitulah gelisah rasa depresi saya karena tidak boleh. Itulah yang muncul kata-kata kemarin liar itu Pak Yosef. Liar, iya itu. Saudara liar itu, kemudian saudara setelah itu kemana dari situ? Di situ saya dihampiri oleh anggota yaitu Pak Aceh. Langsung saya dibawa ke ruang
satu, jadi ke ruang komite sekolah SMA 1 Sekolah Jalan Cadak yang berdampingan dengan iya, betul. Terus Pak Yosep, Ya di situ interogasi, saya ditanya. interogasi awal. Ya interogasi awal, saya ditanya, diminta KTP, terus Pak Yosep, malam itu, pada waktu malam itu Pak Yosep di mana? Saya tetap, saya itu ada di Istri Muda. Itu dari awal. Ditanyakan seperti itu, setelah itu berarti Pak Yosep waktu itu jenazah belum dievakuasi. Belum tahu karena kan nggak lihat ya, nggak lihat lagi. Sampai saat sekarang ini saya tidak pernah melihat kedua almarhum, itu aja. Dari awal kejadian itu hanya malam-malamnya saja ketemu. Jadi waktu itu Pak Yosep di SMA, dari SMA itu kemana Pak Yosep? Dibawa setelah selesai dari SMA dibawa lagi ke Polsek. Dibawa ke Polsek. Iya, bersama. Berarti aktivitas yang terjadi di rumah TKP Pak Yosep udah nggak tahu? Nggak tahu, nggak. Selanjutnya sudah diperiksa di Polsek. Iya. Oleh siapa Pak Yosep? Ya. Diperiksa oleh siapa waktu itu masih ingat? Pak Didi, Pak Rizwan. Pak Rizwan. Ya, Pak Didi, Pak Rizwan di situ ada. Nah, kemudian ya, setelah dari situ dilakukan pemeriksaan secara bergulir. Iya. Dari situ ke Polres. Iya. Sampai dengan ke Polda. Iya. Polda ya. Nah, kemudian kalau misalkan tadi Pak Yosep sempat ditanyakan oleh ketua majelis bahwa apa hubungan Pak Yosep dengan Danu, dan ini adalah anak angkat dari Ida. Kemudian dan ini sering membantu atau sering sering membantu terhadap pekerjaan rumah tangga di Pak Yosep. Betul ya melihat. Sudah berapa lama Pak Yosep? Itu dari mulai, ya kan jauh-jauh sebelumnya juga suka itu sebetulnya. Pak Yosep. Udah habis sesi ini ya. Kemarin lanjutannya udah kita dengar bersama kan. Nih, halo Ki. Videonya Ki Sombra. Halo Ki. Ini udah habis, kelanjutannya kan kita udah denger ya. Betul, kelanjutannya sudah dengar kemarin ya teman-teman ya. Saya malah tertarik ini tadi komen-komen yang terekam di video itu ya, lucu-lucu tuh. Lucu-lucu, betul. Banyak momen-momen serem itu. Dan itu saya bisa dibilang diam-diam itu merekamnya Bang Sas. Sampai pada waktu itu ada yang mengadu kepada petugas ya. YouTuber juga gitu yang mengadu. YouTuber itu dulu teman saya. Mengadu ya, akhirnya diperiksalah kami gitu, dan akhirnya itulah perjuangan kita sebagai pencari berita ya. Pencari berita dia akhirnya mengadu lewat WA gitu ke siapa? Enggak, dia kan mungkin ngeh ya, ada notifikasi mungkin live gitu loh, kok ada yang live nih di dalam persidangan gitu. Dan itu sempat digoreng pada waktu itu kami, bahwa ternyata ada yang diam-diam live di dalam gitu ya. Terus sampai melaporkan ke petugas. Nah, di situ kita salah, memang tidak diizinkan untuk live, tapi kita berpikir ini tuh berita penting, momen penting yang harus bisa disampaikan gitu kepada masyarakat banyak. Konteksnya Pak Yosep itu kan memberikan kesaksiannya sendiri ya, dalam arti kata tidak bisa dibilang itu bicaranya begini, alasannya agar tidak terjadi kong kali kong dengan saksi-saksi yang lain. Tapi waktu itu Sambo aja sudah bisa live semua kok. Saat kesaksian Sambo itu semua media live gitu ya. Tapi kenapa kok saat kesaksian Pak Yosep tidak diperbolehkan? Itu kebijakan dari kejaksaan lah ya, kita hargai. Tapi ya mohon maaf, pada waktu itu saya agak nakal ya teman-teman ya. Tapi menurut saya itu sebagai momen yang harus direkam gitu. Dan ternyata bener kan, jarang sekali orang yang istilahnya itu mengupload, atau kita tidak ketemu ya datanya, atau kita tidak ketemu videonya. Kesaksian Pak Yosep di awal-awal kita kan kemarin sempat nyari kan Bang Sas, susah banget kan. Ya. Oh, pantesan yang diliatin sepatu lah, daripada ngeliatin sepatu kan mending lihat muka saya gitu.
Iya, tiba-tiba saya diperiksa kan, disuruh ya menghentikan lah, dalam arti kata gini, tidak ada hukum yang bagaimana-bagaimana ya, tapi kita diperingatkan bahwa itu adalah kebijakan. Tapi di awal itu tidak ada ketentuan yang dikatakan tidak ada nggak ya di awal-awal itu ya? Saya rasa kayaknya nggak ada deh. Cuma waktu itu diizinkan untuk mengambil gambar selama 3 detik gitu doang. Gitu doang sih yang dipesankan pada waktu itu. Nah, tapi memang selanjutnya boleh ya. Selanjutnya tuh mulai kendor, boleh tuh akhirnya tuh live di dalam. Tapi di beberapa kesaksian yang sekiranya itu saksi-saksi pendukung lah gitu. Dan di awal-awal kesaksian Danu juga jarang banget yang dapat momen itu. Nah, di situ digoreng lah. Mana nih kesaksian Danu kok nggak pernah ada, nggak pernah muncul, nggak pernah didengarkan dan sebagainya. Memang di awal-awal itu susah kita kalau nggak cuma rekaman suara, atau ya itu rekaman suara aja yang bisa ditampilkan itu. Karena tidak boleh mengambil gambar sama sekali dan sangat-sangat ketat pada waktu di awal-awal itu saat persidangan Danu. Siap. Begitu Bang Sar. Terus dari ini tadi apa kira-kira catatan Kisodo? Sebelum ke teman-teman ya, nanti teman-teman juga kalau bisa memberikan tanggapannya terkait kesaksian Pak Yosef. Pertama, masalah WA-an satu rumah dengan Bu Mimin dengan alasan mau week-week. Mau week-week aja, mau week-week aja harus WA-an itu ya. Romantis sekali Pak Yosef ini ya. Padahal satu rumah ya, padahal tinggal dicolek aja dicolek aja badannya gitu kan. Ngamar yuk kan bisa aja ya. Nah, di situ kejanggalan menurut pendapat saya, di situ kejanggalan bahwa bisa dibilang memberikan kode untuk hal-hal tertentu, mungkin Pak Yosefnya di mana, Bu Miminnya di mana, mungkin itu ya. Kejanggalan menurut saya. Jadi kode itu bisa dibilang suatu hal yang hanya bisa dimengerti oleh mereka-mereka. Nah, berikutnya adalah terkait bisa dibilang Pak Yosef itu katanya itu sering sholat di masjid kan katanya ya, di luar lah. Tapi pada waktu itu enggak di luar, biasanya di masjid. Tapi kali itu dia sholatnya di musola di rumahnya ya. Nah, kejanggalan berikutnya yang dilihat di awal saat dia memarkirkan motor adalah mobil yang sudah tidak sesuai dengan bentuknya, tapi dia malah ke dalam. Itu janggal tuh. Itu malah ke dalam, kemudian teriak-teriak Amel di mana dan mencari kunci. Itu menurut saya hal yang paling karena kesiangan Ki. Iya. Karena kesiangan karena habis week ya. Nah, karena kejanggalan itu di awal dia datang ke lihat mobil sudah berubah, sudah berantakan dan sebagainya, dia malah ke dalam mencari kunci. Orang normal pasti melihat mobilnya dulu. Itu udah pasti. Kemudian sampai dia ke belakang melihat ceceran darah sama jejak mobil, tapi dia tidak mengecek mobil. Ya. Itu aneh dan super aneh. Kemudian dia mengatakan bahwa mencari kunci, kemudian bisa dibilang meraba-raba mencari kunci, dan bisa dikatakan itu sebenarnya masih panjang itu teman-teman, sambungannya masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari jaksa, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah kita dengerin kemarin ya. Itu banyak hal-hal yang bisa dibilang keganjilan seingat saya ya, mungkin masih banyak. Mungkin dari teman-teman lagi ada yang mau menambahkan, silakan. Afian, halo. Kangen nggak sama Sodo gitu? Halo Bang Kavian. Halo Ki. Ada diriku juga baru datang. Ya tapi itulah kata Pak Yosef yang kita ingat, setahu aku ya banyak banget, setahuku di pada saat persidangan itu banyak perubahan setahuku ya, jam-jamnya dan segala macam, dan itu sangat diteliti sama para netizen tuh. Itu yang paling dilihat kayak gitu tuh, kayak nggak sinkron gitu sama Bu Mimin yang gue tahu ya, seingatku juga pada saat itu. Jadi banyak banget dikritisi pada saat itu tuh, banyak buat perubahan-perubahan kayak gitu.
Apalagi jam-jamnya berbeda, jadi kayak jadi karangan, jadi seperti itu. Itu yang ku inget ya, kayak gitu. Mungkin teman-teman lebih inget sih yang sangat menyimak. Mungkin Kak Nadira, Kak Novita nih yang teliti banget biasanya Kak Novita nih. Iya, Bisa iya. dites penelitiannya. Wah, Pak Dadang tuh, Pak Dadang, Pak Dadang, naik Pak Dadang. Mana pada ada, iya naik tuh. Nov. Bingung gitu ya, Kia kok lagi panik, ingetnya ke rumah Danu gitu. Iya, tadi kata siapa? Kata Mbak Novita, takut jangan-jangan Danu udah ngebongkar kali gitu, takut dicepuin. Jadi jaga-jaga dulu dia, antisipasi dulu dia. Kalau Paling kok lucu. kalau menurut saya malah dia ke Danu itu biar Danu ke situ mancing. Danu ini kan agak-agak nggak ngertinan kan, bodoh kan. Dia pengennya Danu yang ngacak-ngacak rumah. Kalau menurut ini saya ya dugaan gitu. Kan beliau sebenarnya udah tahu ada pembunuhan, ada ini. Cuman kan siapa yang mau dijadiin tumbal? Pak Ujang disuruh masuk kagak mau, gitu kan? Makanya dia juga ngajak Danu. Dia pikir Danu akan cepet datang, cepet masuk, cepet banyak itu. Ternyata Danu enggak ya. Iya, Lama. memang kan kenyataannya begitu. Apa yang dilakuin? Memang nyuruh dan masuk jadinya kan kayak gitu. Iya. Terus jagain deh. Siannya. Awal tuh ada jejak 2 kaki. Nah. Jejak 2 alas kaki. Iya, benar-benar itu. Terus ada uang 43 juta, itu saya juga baru ngeh tuh, 43 juta. 30. Nah, yang ditemukan kan 30 juta 400. Iya, tapi kata Pak Yosep bilang katanya 43 juta. Nah, terus yang 10 jutanya kemana? Mungkin ada yang nilai kayaknya. Nah, iya. Kantong enggak. Iya. Sebetulnya maksudnya Tuh, Pak Pak Yusuf. Yosep lihatnya banyak kan ya, Ki? Iya, dia sempat ngitung loh katanya loh, sempat ngitung dia. Cepet gitu. Gimana? Ya kalau barang bukti yang disita di situ kan dijentrekkan tuh kan 30.400.000 sekian dapat. Nah, penemuannya Assalamualaikum yang semuanya. Pak Yosep menemukan terlebih dahulu apa penyidik? Kok lebih banyak? Iya. Bang San gimana tuh, Bang? Waalaikumsalam. Makanya kalau keterangan Pak Yosep Gimana itu? benar sekitar 10 jutanya kemana? Waduh. Kisodo, bangsa, semuanya apa kabar? Halo, Baik. Bu RT. Kok Aduh, belum Bu dia- RT udah naik, baru dijambak dari tadi Bu RT. Lah kan udah ada tangganya tinggal naik. Aduh. Enggak, tadi Maunya- penuh Bang Sas, tadi penuh komalnya Bang Sas. Lagi aku nongkrong itu penuh Bang Sas. Oh, maunya Iya. maunya dinaikin, nggak mau naik sendiri. Ya udah. Iya, maunya Bisa lagi. naikin aja. Iya, terus Oh. dijambak-jambak ya. Mbak Nadira, Novita, gimana semuanya kabarnya? Tenor. Baik. Iya, baik. Oke, lanjut. Alhamdulillah, syukur deh. Ya kalau Ya. tentang Pak Yosip sih udah banyak ya. Udah ibaratnya saya sendiri Banyak. dari awal terus walaupun ada beberapa kecurigaan termasuk yang terbesar sih Pak Yosep ya. Tapi bagaimanapun penyidik sudah bekerja, kejaksaan sudah bekerja, hakim sudah bekerja, LPSK sudah bekerja dan memang hakim sudah memutuskan Pak Yosep sudah bersalah. Ya udah tinggal kita tunggu PK-nya sampai Betul, di mana novum itu berjalan gitu loh. Tuh. Ya sekedar mengingat kembali sih oke ya. Karena gini Ki, ini banyak yang pengen ya untuk OOJ, MAA, yayasan ini nanti yang mungkin perlu kita suarakan lebih lanjut lah ya. Siap. Mungkin nanti pembahasannya selanjutnya itu ya. Ya, yayasan dulu, besok kita sambung yayasan. Kemarin udah kesaksian Wahyu, lanjut ke kesaksiannya siapa Dedi, Danu yang berkaitan dengan yayasan semua itu loh Ki.
Oke. Termasuk yang seru sih kesaksian Wahyu paling ya, pasti teman-teman udah dengerin kemarin ya. Kalau ngelihat orangnya tuh kasihan loh. Wahyu itu kasihan orangnya ngelihatnya tuh. Ya, udah pada dari kesaksiannya di sini kemarin saya tanya, termasuk ada Rainas yang kebetulan dia seorang psikolog ya. Jujur dari kesaksiannya, dari konotasi bahasa, terus mungkin cara penyampaian banyak yang bilang apa adanya. Iya. Dan saya Dia takut sama wartawan. Betul, takut sama wartawan. Lucu itu benar. Tentang Wahyu. Ternyata polisi yang ngajak, yang gitu jemput ya. Wahyu, bukan Wahyu yang minta dikawal polisi. Ada beberapa kejanggalan yang tersiar sebelum sidang dan setelah sidang itu beda. Itu ada. Beda. Iya, betul. Oke. Ada yang lain silakan teman-teman. Ya. Pak Nadira, ya sekedar ini sih tidak apa-apa ya. Kalau kita ini kan masih di Pak Yosep, silakan. Refresh. Kalau di Pak Yosep, saya gimana ya? Jawabannya terkonsep banget, menit per menit. Betul. Iya, terkonsep sekali dari menit. Waktu ditanya itu kan hampir jam 7, bukan. Ini baru jam 6.48. Tapi kembali lagi telepon Kedi itu 48. Sudah menit demi menitnya detail. Iya. Itu kalau jam-jamnya ya. Kalau itu kita cocokkan sama screenshotan CCTV jog juga matching ya. Jam 6.58 telepon masih ada di Jengkol. Jam 6.50 udah ada di jog. Ya, sinkron. Membingungkan. Itu. Waktu ditanya itu berarti sudah jam 7 dong. Oh, bukan, belum. Sekira jam 6.48. Gitu. Iya, sebab dia mau menunjukkan bahwa dia itu ke Ciseti jam 7 lebih. Nyampainya jam 7.15. Ya, jam 7.15 pasti tanya. Keadaannya terang apa gelap? Gelap. Secara normal sebetulnya kalau jam 7.15 itu ya sudah terang. Sudah terang itu. Iya. Ya gelap hatinya aja. Gelap mata, gelap hati. Dan kalau misalnya gelap segala-galanya dong. Dan kalau kita sandingkan dengan saksi-saksi masyarakat ya, yang katanya diberitakan hoax, katanya kesaksian palsu ya oleh oknum pengacara. Ilham. Ya, mau Ilham, mau Wegis, mau siapa meneh? Novi, katanya 7 kesaksian palsu gitu kan bahasanya seorang PH itu ya, yang merasa hebat itu. Nah, kalau disinkronkan dengan kesaksiannya Pak Yosep, malah justru lebih masuk akal saksi dari masyarakat itu yang katanya kalau ditanya jam tuh mereka bingung. Iya, sambung menyambung malah. Iya, mereka bingung kalau tanya jam nih, sekira gitu, kalau nggak salah ya jam segitu deh, jam segini gitu. Jadi nggak pernah tepat mengatakan hal yang tepat gitu, jam sekian, nggak detail, hanya perkiraan-perkiraan. Karena memang itu yang dialamin gitu. Seperti halnya juga kesaksian Ramdhanu yang juga bingung untuk menyebutkan jam, karena dia tidak melihat jam gitu saat bersama-sama menghabisi korban gitu. Tapi kalau detail dengan cerita kesaksian yang sangat detail itu ya dari keempat orang ini ya, dari Bu Mimin, Abi, Ari gitu, detail banget jam-jamnya itu. Tadi waktu Pak ini ada lagi dari jam nonton sinetron Ikatan Cinta aja sudah beda. Coba deh dilihat lagi. Hmm. Jam sinetron Ikatan Cinta kebetulan saya kan nonton. Jadi
Jauh banget, beda sekian menit. Oke. Iya. Itu iya. tadi waktu pulang ke Jejengkol saya nggak dengar dia berpapasan dengan si siapa saksi perempuan itu. Kan langsung pulang ini ya ke rumah Bu Mimin ya. Nggak nyebutin berpapasan dengan saksi Saksi bapak-bapak bukan ibu-ibu. iya, yang bapak-bapak itu Pak Ujang yang punya warung rokok, ya kan? Dia sih nggak ngomong tadi ya kayaknya. Terus satunya itu loh siapa? Lah udah lupa namanya. Yang dihadirkan kan itu ada. Yang dia mau beli rokok, gitu lah. Tetangganya Bu Mimin. Iya, tadi dia nggak nyebutin itu ya, nggak menceritakan itu, Bang. Nah itu yang saya maksud kenapa Pak Yosepnya nggak nyebutin, yang sana melihat Pak Yosep ya disapa gitu loh. Iya. Kan harusnya kalau meringankan kan disebut, oh ya saya sebelum masuk ke rumah Bu Mimin ketemu sama saya klakson Pak ini, saya ketemu sama si ini gitu loh. Saya lupa ya. Tapi yang jelas gini ya, OOJ ini sangat-sangat berperan besar ya dalam kasus Jalan Cagak ini. Jadi bisa dibilang OOJ itu yang membuat kasus ini menjadi rumit dan menjadi sulit sehingga muncul berbagai macam spekulasi dan drama, apalagi sudah masuk ke ranah viral ya. Tadi kalau saya nggak salah dengar itu bahwa dia sudah memakai baju persiapan mau golop itu sudah dari rumah Bu Mimin ya? Iya. Tapi di keterangan berikutnya bahwa dia mau pulang ke rumah Bu Tuti itu kan mau ambil baju dengan sepatu, golop. perlengkapan. Iya. Maksudnya dengan perlengkapan. Itu di situ coba deh. Kalau bisa kejanggalan sih mungkin ada satu ya dari 100. Ya wes. Ya intinya sudah dibuktikan oleh sidang pengadilan lah gitu ya. Iya sudah terbukti. Ya betul, kalau sekarang yuk kita geruduk OOJ-nya supaya bisa itu ya nanti ya, ini tadi kan agenda-agenda yang itu ya Ki ya, udah nanti di lewat grup coba di apa saja yang perlu dipertanyakan, silakan teman-teman nanti ngasih masukan ya. Betul, tapi yang jelas jadwal saya akan konfirmasi kembali oleh pihak Humas terkait tempatnya, ruangannya di mana, dan jam pastinya. Yang kita ajukan kan jam 13 ya, jam 13. Tapi nanti jam pastinya. Itu teman-teman YouTube Subang itu ada yang bisa ikut nggak tuh? Sampai sekarang sih belum saya kabarin ya, karena nanti kalau mereka saya kabarin di hari H ya, mungkin besok saya kabarin untuk siapa yang bisa datang. Pastinya pasti mereka kita undang. Yang inilah yang memang benar-benar tidak kesana kemari ya. Ya. Yang lurus. Betul. Oh yang saya maksud ya. Yang tidak kesana kemari itu berarti Subang Hijau berarti kita undang ya teman-teman sekalian ya. Iya, terus di antara teman-teman Siap. Di antara teman-teman kita semua yang di sini ini ada nggak yang di sekitaran TKP? Rumahnya? Maksudnya yang dekat orang-orang Subang asli lah minimal. Ada itu Teh Agustin tuh, Teh Agustin ada tuh. Cuma dia tuh nggak pernah muncul di TikTok, dia munculnya di YouTube tuh, Teh Agustin tuh. Ada sekarang di TikTok ada kok. Ada juga. Ada. Minimal mereka biasanya bisa, komen dia. Ya minimal mereka bisa tahu lah desas-desus ini itu kan pasti ada nih gitu. Betul. Nanti kan Kang Dadang J atau Kang Dadang S itu bisa itu. Pokoknya nanti teman-teman yang dekat dengan Bandung merapat ya teman-teman, nanti langsung DM atau chat di TikTok ya. Siapa-siapa nanti yang mau bergabung, yang ya harus lah ya, karena nggak mungkin saya sendirian teman-teman, tega sekali teman-teman.
Beril ini Beril juga itu kan Subang. Kalau aku begini, kalau untuk ke Bandung mungkin jaraknya lebih apa? Dekat. Lebih jauh ya. Tadinya lebih jauh. Iya, kalau ke Mabes aku siap banget, udah siap deh. Dan kebetulan saya kabarkan semua juga ke teman-teman per 2024 sampai 25 sekarang, maksudnya Desember sampai sekarang, alhamdulillah saya sudah resign jadi bebas nih. Oke, asik. Ya, tapi kayaknya sih kita jadi nih kayaknya nih turun ke jalan nih kayaknya nih kalau melihat situasi ya. Iya, tapi harus dikondisikan juga Ki, kalau jauh itu kan pasti makan waktu kan, nggak mungkin dengan 5 jam 3 jam gitu. Betul. Saya punya keluarga. Kalau di Jakarta, keluarga besar saya di Jakarta semua. Oh, jadi lebih gampang ya aksesnya. Iya, bisa untuk yang lain juga, insya Allah bisa gitu. Oke, siap. Upaya-upaya yang kita lakukan ini adalah upaya gerakan ya, yang nyata. Mudah-mudahan disambut baik oleh pihak kepolisian. Dan juga kita yang paling berat adalah melawan orang-orang atau oknum-oknum berseragam ini, oknum ya, yang memang tidak mau kasus ini selesai gitu. Itu yang mesti kita lawan dengan semangat ya. Kita kritisi aja. Ya, mudah-mudahan ini terus dijaga ya terkait marwah pihak berwenang ini agar tidak masyarakat tidak geram dengan kejadian beberapa oknum-oknum yang memang bisa ini oknum ya, kita bicara oknum yang tidak melakukan tindakan sesuai dengan porsinya sebagai aparat negara gitu. Saya berharap sih semua aparat begitu ya, nggak peduli itu anak buahnya, kalau salah ya harus ditindak gitu lah, diumumkan, jangan malah dilindungin, jangan ditutupin. Betul. Itu harapan masyarakat ya, saya juga termasuk masyarakat soalnya. Betul, makanya ini benar-benar OOJ ini harus benar-benar dikedepankan ini. Betul. Kita harus fokus ke itu ya, ke yayasan dan OJ. Iya, yayasan OJ dan MA serta merta kan ya, MA ini perlu ya kelanjutnya karena udah jelas statusnya tersangka ya. Harapan masyarakat ya wajib itu segera P21 biar pengadilan yang menentukan salah nggak mereka gitu loh. Kalau dibiarkan kan akhirnya kita sendiri sesama netizen, sesama pengawal kasus Subang kan akhirnya saling berseteru ya. Pertanyaan itu muncul, kenapa tuh MA? Nah itu kita suarakan ke yang yang punya kapasitas lah. Kalau cuman dari sono nanyakan ke kita lah, kapasitas kita apa coba? Betul. Ini ada Kak Elsa nih ya. Kak Elsa apa kabar? Aduh Kak Elsa, mohon maaf ini pasti komunikasi kita terganggu nih. Kurang baik. Ya dia lagi sakit teman-teman. Aduh, aku barusan sembuh Kak Elsa, ini lagi ya. Oke, terima kasih Kang Sapri. Elsa kayaknya udah lama ini belum sembuh-sembuh juga. Iya, nggak tahu kenapa ya. Kemarin tuh sempet enak badan, terus malam Seninnya itu saya ke rumah duka. Nah terus hari Selasanya pun saya ke rumah duka gitu. Jadi badan saya drop, nggak tahu drop banget. Sebenarnya tuh kemarin tuh masih nggak tahu kenapa meriang aja lah badanku ini. Iya, harus dikunjungi ini kayaknya sama orang terkasih nih. Aduh. Oh iya, aku tuh mau bahas kasus Subang ya. Alvita dulu. Tapi gini. Waduh. Sepertinya harus diopnam ini. Aku udah ngidam kayaknya nih. Aku udah merangkum semuanya.
Cuman aku baca keputusan kok pelan-pelan ya. Ping. Ini Bang, kasus Subang ini gimana ya? Soalnya ini belum ada titik terangnya. Soalnya kan dari kubu sebelah itu kan tetap berasumsi bahwa Pak Yosep itu tidak bersalah dan dia akan mempenjarakan, ya, melaporkan oknum-oknum yang memang tidak berpendapat dengan dia. Terus karena memang kalau memang dari pihak Mimin tidak bersalah, secepatnya dibebaskan gitu loh. Cuman ya tapi aku di situ saya tidak di situ pun saya seprinsip juga ya, kalau memang beliau tidak bersalah, kenapa belum ditangkap gitu. Nah ini ada apa gitu? Apa permainan para oknum penyidik atau ada oknum yang lain gitu loh. Soalnya ini kasus tidak jelas gitu arahnya mau kemana gitu arahnya mau kemana. Kalau memang sudah pengadilan sudah ditentukan Yosep bersalah, otomatis si Mimin pun ya bersalah juga beserta anak-anaknya karena dia membantu gitu loh gitu. Jadi ini menurut abang tuh harus gimana gitu, karena kan dari pihak sebelah kan udah menggonggong terus nih gitu, udah menggonggong terus. Nah kita dari pihaknya bahwa Yosep bersalah ini gimana gitu, ini mau dibawa kemana arahnya. Soalnya belum ada penangkapan, belum ada kejelasan, sedangkan pengadilan sudah menjelaskan bahwa mereka bersalah. Tolong jawab dulu itu deh. Iya, sebelumnya KL saya mohon maaf ini kita agak terputus komunikasi. Hal-hal yang kita rencanakan mungkin agak tertunda nih karena komunikasi yang kurang terputus ya. Jadi kalau masalah MAA itu justru menjadi poin kami nanti dalam audiensi. Kami minta kejelasannya. Kejelasan dalam arti gini, kejelasan untuk segera ditangkap. Karena kalau tidak ditangkap itu akan efeknya kepada hasil dan putusan persidangan. Maka dari itu kami datang untuk melakukan audiensi itu mempertanyakan kenapa kok nggak ditangkap-tangkap. Itu poinnya Mbak Elsa. Jadi tanggalnya nggak istilahnya perlu dijelasin ya. Ya. Tanggalnya di DM aja. Betul, siap. Jadi begitu Mbak Elsa jawabannya. Jadi Kak Elsa kita sudah diterima untuk audiensi. Ya, kalau Kak Elsa minat nanti bisa di DM sama Kisodo. Tanggalnya sudah ada. Ini soalnya kan gini, kasus Subang ini sangat menarik ya. Pokoknya dari kalangan mungkin para oknum pengacara, para oknum konten kreator, ya. Karena kasus ini menurut saya sangat luar biasa seperti kasusnya Pina. Akan ada tahapan-tahapan seperti apa ya? Seperti ada part-part yang lainnya gitu loh. Kasus ini nggak akan selesai begitu saja, betul? Betul. Nah, gitu. Jadi banyak banget oknum-oknum pengacara ini yang mempelajari kasus ini, ya, karena mungkin ya memang kasus ini memang menguntungkan gitu. Entah itu pro bono, entah itu nggak pro bono gitu. Jadi saya pun di sini karena saya netizen, ya, saya juga maaf saya ngos-ngosan ya sambil ngomong yang apa-apa ya. Gitu. Jadi kalau memang Indonesia tidak bisa menegakkan keadilan, siapa yang salah, siapa yang benar, ini yang dibundir itu seorang manusia, bukan seorang hewan. Masa kasus ini para oknum penyidik tidak bisa menyelesaikan, para oknum polisi tidak bisa menyelesaikan. Kenapa kasus sebesar ini kok ruwet gitu dibandingkan kasus sendal jepit langsung
bray, langsung sidang, langsung secepat kilat. Kenapa kasus ini kok lama banget gitu? Ada apa? Jangan sampai para oknum polisi ini tercemar lagi namanya. Sudah-sudah ya, berapa tahun nama Anda tercemar dengan kasusnya Sambo. Jangan lagi tercemar dengan kasus-kasus sepele seperti ini. Gitu. Jangan sampai menaruhkan jabatan kalian di kasus ini. Kalau salah memang salah, kalau benar ya memang benar. Kalau salah gerakan, tolong tangkap, kalau memang benar tolong bebaskan, dan siapa yang bersalah di kasus ini. Itu saja sih menurut saya. Oke, siap. Terima kasih Kak Elsa. Enggak, Ki, dilanjut Ki. Oke, kalau gitu Bang Sas, mendingan kita closing aja ya, biar istirahat. Nanti besok kita lanjutkan kembali untuk maraton kembali setiap malamnya. Jadi kita kembali lagi bertempur untuk mengawal OOJ, MAA, dan yayasan. Siap. Besok siap Pak Kisodo, siap live. Saya bisa kasih nih live Komal di akun ini? Oh, bisa. Nggak bisa kayaknya, belum Bang Sas. Oh, kalau belum masih di room saya dulu. Iya, di room Bang Sas dulu. Tapi kalau besok sudah bisa saya aktifkan akunnya, ya nanti di akun saya. Jadi gitu Bang Sas, biar istirahat nih Kak Elsa dan teman-temannya, biar istirahat, biar kita besok bisa maraton kembali. Yang sakit gitu ya teman-teman ya, karena Dira, Kavian, Bunur, Amel, dan semua, Kang Tejo, Dinda Elsa ya, semoga cepat sembuh. Cepat sembuh Kang Elsa. Nah, ini Kang Dadang malah mau closing nih, Kang Dadang ini. Kang Dadang mau closing. Ya, kalau mau ngasih closing terakhir silahkan Kang Dadang. Pak Dadang, aduh kangen nih kita nih Pak Dadang. Kang Dadang mau closing pembukaan dan penutapan ya, pembukaan dan penutupan lah. Oh, mau bubar. Intinya gini, Kang Dadang bisa nemenin Kisodo ya. Mau bubar. Bukan. Itu kita audensinya kan diterima, masalah tanggal nanti Kisodo kasih tahu. Enggak, ini maksudnya soalnya saya jauh. Ini diskusinya mau bubar Komalnya, mau udahan. Iya rencana, tapi rencana ini Kang Dadang bisa lah saya perpanjang 10 menit nggak apa-apa. Ada yang mau ditanya nggak Pak Dadang? Oh enggak Ki, enggak. Tadi saya ada tamu ngobrol-ngobrol, ini nggak enak kan kalau ada tamu sambil Komal. Oh iya, betul. Sekarang nanti mulai besok kita maraton lagi nih Pak Dadang. Stay tune terus ya. Iya Ki. Saya udah dibatasin sama istri saya, jangan sampai ya lebih dari jam 12. Mas Najewer kata kasih. Oh. Berarti kita harus bangsas. Bangun BRT. Makanya saya mulainya lebih awal, jam 8 saya mulai gitu loh. Oke, berarti lebih awal kita mulai ya, biar bisa lebih panjang di sore hari. Iya kasihan juga lah yang kerja. Emang ini nambah kusut, nanti di muka nambah kusut Ki. Iya, betul. Oke, Kang Dadang masih ada nggak Kang Dadang? Nanti yang menemani saya dari Bekasi, mungkin nanti saya jemput ini Bu RT ya. Kita ke Polda ya. Bisa Karawang lewat. Emang kelewatan. Polda. Ya. Ke Polda bisa kan? Elsa, Bu RT siap kan? Lihat aja ntar ya, kalau ada pucet itu banget dikabarin tuh mukanya. aja. Siap. Oh iya, pucat tuh. Mukanya kayak Elsa tuh pucet tuh. Pakai filter aja pucat tuh. Habis minum sirup, tapi tetap aja berat badan. Waduh. Batuk minum sirup obat apa sirup apa? Kayaknya harus ditengok ini biar sehat ini. Cepat sembuh Kak Elsa. Cepat sembuh. Ya Ki, ada usulan kalau memang bisa dari Polda bisa langsung ke ini enggak? Bisa langsung ke Subang enggak? Bisa. Langsung ke tempatnya itu, tempatnya siapa? Oh iya, betul, bisa biar banget. Nggak bolak-balik ya. Betul Kang Senat. Oke, siap.
kemana? Mau audiensi sama pihak Polda. Sudah diterima, sudah diterima. Gitu. Nanti berkabar aja ya Japri. Gini aja host. Biar semua pada istirahat nih termasuk Kak Elsa. Nanti Kak Elsa biar Japri aja. Biar saya tahu untuk mengecek energinya gitu, apakah medis apa bukan gitu. Nanti biar kita lanjut di balik layar aja. Ini biar pada istirahat ini teman-teman. Oke. Oke ya. Saya kira itu dulu. Nomornya Kisodo aktifkan. Siap. Aktifkan nomornya ya. Oke, Elsa siap. Oke Salam ya. semuanya. Selamat Karena malam. ini Istirahat. cuacanya nggak mendukung, nggak pada sehat ya. Oke. Terima kasih yang mau naik belum bisa ya, karena waktunya udah terbatas. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sampai ketemu besok di channel saya Sasana Explore sekitar jam 8 sampai jam 8.30-an ya. Oke, terima kasih Kak Uli, terima kasih semua, baik yang di atas maupun yang di bawah. Tetap semangat ya. Semoga kasus ini tetap ada jalan untuk penyelesaian, tidak berhenti begitu saja. Apa kata dunia nanti ya toh? Betul. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih Bu Uli, Bang Beres. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, sok di Rukadin aja.